kali ini aku mau memperkenalkan diri aku sendiri dulu. Nama aku Evelyn dan ini ada teman aku. Aku Rifda dan di sini ada Mbak Cinta. Aku Stephanie Sirait. Oke, jadi sekarang kita mau apa, Kak? Nah, sekarang kita tuh mau bikin podcast. Nah, bakal cerita-cerita mengenai program TV. Kayak program TV apa saja sih yang ada, ya gitu-gitu. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Ya. Mbak Siti Sirait. Oke. Nah, Mbak Steffi Sirait ini sekarang sedang menayangkan program TV apa nih? Oh iya, jadi perkenalkan lagi saya Stephanie Sirait. Saat ini sebagai news producer di program Lintas Ainus Malam MNC TV. Nah, jadi programnya itu adalah program Lintas Ainus Malam. Nah, program Lintas Ainus Malam ini itu daily program ya. Jadi kalau teman-teman nih biar tahu nih kalau program TV itu apalagi news itu ada dua jenis. Jadi ada news bulletin sama news magazine. Nah, kalau yang saya pegang saat ini itu adalah news bulletin yang tayangnya setiap malam. Nah, setiap malam ini ya durasinya kalau dibandingkan news magazine yang 1 jam, kalau kita itu setengah jam. Ya, setengah jam sampai 40 menit biasanya. Tapi kalau selama Ramadan ini kita itu tayangnya emang dikurangi durasinya sekitar 20 menit sampai 30 menit. Oh, betul. Kenapa dikurangi? Tergantung, karena kan news program kan nggak cuma berdiri sendiri ya. Kalau TV berita kan dia fokus, dia sudah punya radionya untuk program berita. Kalau kita kan memang nggak cuma berita ya, ada kayak sinetron, gitu, ada infotainmentnya juga. Jadi ini kita harus berkoordinasi sama pihak programmingnya. Dan mungkin karena selama Ramadan kalau misalnya dihitung, oh ya mungkin durasi mereka kayaknya emang hari ini kita bikinnya 20 menit aja, karena tergantung kalau program ini kan lihat potensi share ratingnya juga kan. Iya. Gitu. Karena kan saingannya kan dengan TV lain ya, jadi emang harus dilihat nih potensinya di mana nih. Oh yaudah kita banyakin di sinetron atau seperti apa. Kita juga bisa lihat dari rating penontonnya kan. Iya, betul. Betul, bisa dikatakan. Oke, dan untuk pertanyaan berikutnya nih, bagaimana perkembangan program TV Mbak sampai saat ini? Kalau program TV saat ini tuh karena ini kan daily program ya. Kalau daily program daily bulletin maksudnya. Kalau itu berarti emang programnya akan tetap ada setiap malam gitu ya. Kayak setiap malam emang kalau misalnya kita itu tayangnya emang di jam 1 pagian sebenarnya. Karena kan seperti itu. Di dunia TV gak cuma hanya program non berita ya, tapi kalau TV berita program berita itu pastinya butuh yang namanya kreativitas. Gimana sih supaya mempertahankan suatu program? Ya pasti butuhnya kreativitas. Dalam hal apa? Ya kita membuatnya itu dalam hal kontennya, materinya. Materi apa nih yang menarik? Pasti itu berhubungan sama target penonton kita ya. Penonton kita misalnya, oh kebanyakan nih bapak-bapak nih, atau misalnya anak muda yang lagi begadang atau seperti apa ya. Jadi kita akan berhubungan sama tim riset. Apa nih yang target penonton kita siapa sih? Oh ya, biasanya laki-laki, umurnya berapa gitu kan. Nah, itulah menjadi basicnya kita, base data kita untuk membuat materi-materi yang menarik gitu. Karena kan setiap harinya kan kita ada lihat hasil apa kita ya, share rating kita ya. Nah, dari itu misalnya kalau di lintas pagi sendiri, lintas Ainus Malam itu ada 4 segmen. Kalau misalnya kita durasinya 30 sampai 40 menit. Jadi kalau segmen pertama itu dia lebih kayak ke kriminal. Jadi emang berita-beritanya berita kriminal yang emang up to date lah gitu. Nah, terus segmen 2-nya itu selain kriminal, kita kayak apa nih peristiwa-peristiwa yang menarik. Misalnya kalau sekarang itu lagi, oh minyak goreng nih lagi langka gitu ya. Jadinya kita lihat, oh antriannya membludak nih, ada yang sampai nginep di SPBU dan segalanya, itu kita lihat. Terus yang segmen 3-nya itu lebih ke arah untuk kayak program-program yang kayak viral. Apa nih yang lagi viral? Nah, viral misalnya, oh ada misalnya yang ada pohon pisang yang tandanya bisa banyak atau gimana, yang unik-unik seperti itu. Yang unik ini nggak cuma sekedar viral ya. Kalau misalnya viral di media sosial, kita konfirmasi lagi. Jadi misalnya ya kita harus wawancara siapa yang bisa konfirmasi ini gitu.
nggak cuma lihat berita kita, karena itu kan ada digabung juga, misalnya program Instagram misalnya MNCTV News gitu kan, itu kan gabungan semuanya, ada pagi, ada malam, ada sore gitu kan, ada siang, jadi nggak bisa meng-cover sih masih jauh sih. Soalnya kan kayak zaman sekarang tuh kan udah banyak banget yang nggak lihat TV gitu. Iya, banyak yang nggak lihat TV, semuanya masuk ke sosial media gitu. Jadi sosial media, YouTube seperti itu kan. Jadi karena sekarang kebanyakan yang masuk ke sosmed, jadi apa lebih pentingin sosmed daripada TV atau masih sama aja? Sama aja, karena dari TV dulu kan baru kita ke sosmed sebenarnya. Iya. Ya kan, apa yang kita tayangin ya basic kita kan TV. Cuma gimana supaya penonton setia kita itu tidak berkurang atau misalnya lari, ya kita bikin konten-konten yang memang menarik tapi tidak keluar dari loopnya jurnalis. Kalau misalnya di sosmed kan ya ada podcast, ada misalnya yang sekarang itu semacam jurnalisme kayak gitu kan ya. Karena kan ya udah bisa aja kamu bikin konten saja gitu kan. Tapi kan kalau misalnya di kita itu ya rohnya ya jurnalis itu seperti apa sih cara beritanya gitu. Itu yang membedakan sebenarnya. Terus aku mau tanya dong kayak kendala apa saja sih kalau pas lagi ngejalanin program TV itu? Kendala ya? Iya. Kendala itu kalau dari aku sih sebenarnya, karena ini kan daily program ya. Kalau daily program itu kita jadinya cuman menunggu source materi. Jadi materi-materinya dari Kopda sama publik. Jadi mau nggak mau ya kita cuma lihat itu tuh. Kalau bisa dibilang ya jadi kayak mau nonton sendiri sih segmennya. Maksudnya yang diliput itu aja, yang digarap itu aja. Maksudnya genrenya sama aja kan. Jadi mau editnya pun sama. Nah kendalanya sih sebenarnya akhirnya terkadang kreativitas kita itu ketutup, ya nggak sih? Jadi maksudnya ya bikinnya seperti itu dan menunggu berita-berita bagus itu, kalau beritanya bagus nggak apa-apa, tapi kalau beritanya sangat sedikit itu yang bagus ya itu yang menjadi kendala. Terus cara ngatasinnya biasanya kayak gimana? Cara ngatasinnya itu adalah ya ada berita yang misalnya ini, biasanya kan ada berita yang misalnya dia selalu update, ya kan, ada follow up-nya gitu kan. Ya bikin sesuatu yang kayak misalnya ini bisa nih kita mainkan, kita bikin kayak 2 menit atau 3 menit. Ya biasanya kalau misalnya satu berita itu kan bisa 1,5 menit gitu ya. Nah kita bikin misalnya ada nih kasus misalnya korupsi, misalnya artis terjerat narkoba. Ya kan, banyak tuh kasusnya, misalnya kasusnya ini cuma kayak gini aja, yuk kita masuk. Ya udah, coba kita jahit dengan artis-artis, kumpulan kompilasi artis-artis yang terjerat narkoba selama setahun ini. Berapa bulan, misalnya beberapa bulan ini, ini lagi dekat-dekatnya nih mereka, ya udah gabung aja. Itu bisa, jadi kayak supaya sebenarnya kita nggak cuma hanya menyampaikan beritanya kayak gini nih, enggak, tapi kayak ada misalnya kita bikin sisipin tentang kayak edukasi sebenarnya bahwa kalau narkoba itu nggak baik loh kayak gitu. Ya maksudnya mau alasannya itu karena untuk doping doang gitu kan, hanya untuk karena kecapean jadi pengen doping ini itu nggak suatu pembenaran gitu. Jadi bahayanya terus kan misalnya kayak kalau misalnya nih kita ada juga segmennya misalnya tetap nih berita COVID harus kita tayangin terus gitu kan, wajib tuh. Tapi kan berita COVID kayak gitu aja kan, misalnya ada peningkatan nih atau enggak ada penurunan, terus misalnya wisma atlet penuh, ini semuanya, terus karantina sudah ditiadakan, terus sekarang ini peraturan dan segalanya gitu kan, kayak gitu aja kan. Nah kalau kita jadinya ya ketika COVID itu baru mulai ada itu ya kita kasih bikin beritanya itu ya nggak berita yang kayak data terus gitu kan. Kasih dong yang misalnya orang kalau karantina kayak gini itu orang kalau lagi isolasi mandiri ngapain gitu, kasih tips gitu, kasih tips terus bikin grafis ya salah satunya yang penting itu adalah